tanggal 17 Desember tahun 2020 akan membawakan renungan yang didasarkan pada teks Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Pada hari ini kita mendengarkan tentang silsilah Yesus. Kira-kira apa alasan penginjil Matius menulis silsilah ini? Tentu supaya Yesus bisa dikenal dengan lebih baik. Karena tak kenal maka tak sayang, dikenal maka disayang. Sangat menarik bahwa silsilah itu diawali dengan kalimat, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di dalam ayat ini nampak jelas penginjil menekankan identitas Yesus sebagai anak Daud dan anak Abraham. Mengapa anak Daud dan anak Abraham menjadi begitu penting? Karena penginjil Matius mau menegaskan bahwa Yesus yang akan diwartakannya adalah Mesias yang kedatangannya telah dijanjikan Allah kepada Daud dan kepada Abraham, dan yang telah dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Di dalam 2 Samuel bab 7 ayat 12 sampai 13, kepada Daud Allah pernah berjanji, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi dengan menegaskan Yesus sebagai anak Daud, penginjil Matius mau menegaskan bahwa Yesus adalah raja yang telah dijanjikan Allah kepada Daud. Itulah alasan penginjil mengapa dia menekankan Yesus sebagai anak Daud. Lalu mengapa penginjil juga menegaskan Yesus sebagai anak Abraham?
Karena selain berjanji kepada Daud, Allah juga berjanji kepada Abraham. Dalam kitab Kejadian bab 12 ayat 3 dikatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi dengan menekankan Yesus anak Abraham, penginjil mau menegaskan bahwa Yesus adalah pembawa berkat bagi semua kaum di muka bumi. Dengan mengetahui itu, pembaca Matius diharapkan akan menerima Yesus dan mencintai Yesus secara mendalam. Demikianlah cara penginjil Matius memperkenalkan Yesus kepada para pembacanya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenal Yesus secara pribadi? Kalau kita tidak mengenal Yesus secara pribadi, kita tidak akan mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita tidak mencintai Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita juga tidak akan melaksanakan kehendaknya dengan sungguh-sungguh. Iman tanpa cinta yang dalam kepada Yesus adalah iman yang tanpa dasar. Cinta yang dalam lahir dari perkenalan yang dalam. Bagi saya secara pribadi, Yesus adalah penyelamat. Dia menghapus dosa-dosaku. Dia memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus dosaku. Dia menjaga aku siang dan malam, mendengarkan doa-doaku, dan memberikan kehidupan kekal bagiku. Lalu, siapakah Yesus bagi? Marilah kita mengenal Yesus secara lebih dalam, agar kita mencintainya dengan sungguh, lalu kita akan mengikuti kehendaknya dengan segenap hati. Amin.